Mbak, gimana kalau sudah wafat? Berarti apapun yang kita lakukan, niatkan, ya Allah, saya niatkan ini sebagai kebaikan yang saya niatkan untuk sedekah dan jariah kepada kedua orang tua. Pahalanya dua. Apa pahalanya? Satu, diberikan kepada diri kita. Yang kedua, untuk kedua orang tua kalau sudah tidak. Kemudian, bagaimana percepatan kedua? Setelah orang tua, kepada siapa? Wal aqrabin, kepada kerabat terdekat, kepada saudara terdekat. Berarti kalian ketika suatu saat menjadi orang sukses, jangan langsung berinfak itu kepada orang lain, tapi lihat dulu kakak kita, adik kita, om kita, paman kita. Kalau kita punya pesantren pun tawari kepada mereka. Siapa tahu mereka pun butuh pendidikan, ingin gratis kepada kerabat-kerabat kita. Tapi masalahnya kalau misalkan mereka tidak mau, yang jadi masalah. Karena kenapa? Kita sudah menawarkan. Biar percepatan kita hebat. Pertama kepada kedua orang tua, kedua kepada kerabat terdekat. Jangan sampai kita berinfak kepada orang lain banyak, tetapi kepada keluarga kita tidak ada sama sekali. Jadi kan kadang-kadang kita selalu melihat, wah di TV ini donasi kesekian, sekian, bukan berarti nggak boleh, betul. Tetapi perhatikan dulu adalah kerabat terdekat kita. Termasuk dakwah juga harus memperhatikan keluarga terdekat. Ini Al-Quran yang menjamin. Kemudian kepada siapa lagi? Waliyatama, kepada anak-anak yatim. Makanya kenapa Markas Khulafaur Rasyidin menerima anak yatim untuk diurus? Karena demi Allah, percepatan yang terjadi dunia dan akhirat itu Masya Allah begitu hebatnya. Jadi suatu saat Evan, Tony, Galang, Faiz punya pesantren nanti mengurusi cabang. Kemudian yang namanya ingin percepatan yang namanya dunia dan akhiratnya, maka kalimatnya adalah harus ada anak yatim yang harus kita urus. Mbak, gimana saya nggak punya pesantren? Kata siapa? Minimal kita memberikan ilmu kepada anak yatim. Jadi di pesantren pun kita bisa berinfak. Misalkan kita mengurusi anak yatim, meskipun kita belum punya pesantren ya, tetapi kita jadi gurunya, itu juga infak terbaik. Kemudian pada siapa? Wal masakin. Lihat, kepada orang miskin. Kalimat miskin di sini adalah miskin, artinya dia sudah tidak sanggup lagi untuk mencari untuk nafkah sendiri. Ada, Mbak, dia dapat uang, tapi kalimatnya adalah dia tidak cukup untuk keluarganya. Maka berikan kepada fakir miskin. Jadi kan ada, ibaratkan orang-orang yang berhutang itu harus kita berikan infak atau berikan kita sedekah. Tapi hutang yang gimana dulu? Kan ada kalimatnya. Banyak kan para orang-orang yang punya perusahaan, dia punya hutang. Bukannya seperti itu, tetapi kalimatnya adalah dia sudah tidak bisa untuk kehidupannya sendiri pun tidak bisa, apalagi bayar hutang. Bisa pahami? Kan? Kemudian siapa lagi? Disebutkan lagi wabanis sabil, kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah salah satunya adalah orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Makanya Baba dulu waktu di Mesir, alhamdulillah Al Azhar itu memberikan begitu besar infak sodakohnya kepada Ibnu Sabil. Karena kita sedang belajar agama di negara orang lain dan kita pun termasuk Ibnu Sabil. Makanya kenapa di sini adalah kalian sedang belajar dibiayai. Karena masalahnya adalah kalian sedang juga Ibnu Sabil. Jihad pahalanya kalian wafat di pesantren. Karena kenapa? Kalian sedang menuntut ilmu.
Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka atau misalkan dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kalimatnya di dalam percepatan dalam masalah rezeki ini adalah, atau percepatan dalam masalah dunia dan akhirat ini adalah, ada dua hal yang harus kita ingat. Satu, yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita. Yang perlu ingat sama Galang nih, sama Tony, sama Evan, sama Faiz, apa? Yang perlu kita ingat adalah segala bentuk kebaikan orang lain kepada kita, apalagi kebaikan Allah, harus kita ingat. Dan harus kita ingat adalah segala keburukan kita, kesalahan kita kepada orang lain. Bisa difahami? Yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Kenapa? Kalau kebaikan lain pada kita, sehingga kita bisa terus membalasnya lebih baik. Kalau keburukan kita pada orang lain, berarti selama itu kita sering beristighfar dan meminta maaf kepadanya. Siapa tahu kesalahan kita atau kejahatan kita pada orang lain itu menjadikan ganjalan dalam hidup. Hidupnya tidak berkah. Istighfaran. Kalau orang yang sudah wafat, segera istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya telah dolim kepada dia, mudah-mudahan maafkan dosa aku ya Allah. Meskipun kalimatnya kita pernah sakit hati sama dia, tapi tolong maafkan. Jangan sampai kalimatnya, sampai mati pun aku tidak akan memaafkan kesalahan dia. Alhamdulillah. Itu menjadi ganjalan nanti. Kasihan dia sedang dikubur nanti. Siapa tahu orang lain pun sampai kayak gitu. Pokoknya aku pun gak mau mendoakan dia sampai dia wafat pun. Alhamdulillah. Ya. Ingin gak didoakan sama orang lain? Evan ingin gak? Mau? Mau gak didoakan sama orang lain? Baba hanya mendirikan pesantren ini, pesantren wakaf ini apa? Hanya ingin didoakan oleh seluruh santri Baba. Karena Baba merasa apa? Amalan Baba masih Indung mendirikan atau mewakafkan, dan aku mewakafkan pesantren ini hanya untuk ingin didoakan. Karena dengan doa yang akan apa? Yang akan meringankan bahkan mencabut segala siksa kubur.